Matahari sore Babylon perlahan tenggelam di balik dinding tembok kotanya yang megah. Cahaya keemasan menyoroti menara-menara tinggi, ladang gandum yang bergoyang tertiup angin, dan sungai Efrat yang berkilauan seperti cermin emas. Di tengah kota yang ramai, seorang pria tua duduk di teras rumah besarnya, menatap jauh ke horizon seolah sedang berbicara dengan masa lalu. Pria itu adalah Arkad, orang terkaya di Babylon. Namun, kekayaan itu bukanlah warisan turun-temurun, bukan pula hadiah dari dewa-dewa. Itu adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan kebijaksanaan yang ia kumpulkan setapak demi setapak sejak masa mudanya yang miskin. Di sampingnya, berdiri seorang pemuda yang wajahnya menyimpan semangat sekaligus kegelisahan. Pemuda itu bernama Nomasir, putra Arkad. Arkad memandang anaknya lekat-lekat. Di balik mata pemuda itu, ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Seorang pemuda miskin, penuh mimpi, tetapi tanpa arah. Arkad tahu bahwa kekayaan yang ia miliki bisa diwariskan dengan mudah. Ia bisa menyerahkan istana, emas, dan tanah yang luas kepada Nomasir sekarang juga. Tetapi, apakah itu benar-benar akan menjadikan anaknya kuat? Arkad menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, namun penuh kasih. Anakku, aku tidak ingin kau hanya menjadi ahli waris dari kekayaanku. Aku ingin kau menjadi pencipta kekayaanmu sendiri. Emas yang diwariskan tanpa kebijaksanaan akan lenyap seperti pasir yang terbang tertiup angin. Nomasir terdiam, hatinya bergetar. Arkad lalu mengeluarkan dua benda dari peti kayu yang sudah usang. Yang pertama adalah sebuah kantong kulit berisi emas. Yang kedua adalah sebuah batu dengan tulisan yang penuh ukiran halus, berisi pesan-pesan bijak yang ia tulis sendiri dengan tangannya. Ia menyerahkan keduanya kepada Nomasir. Bawalah ini, anakku. Gunakan emas ini sebagai bekal awalmu. Tapi ingat, emas akan habis bila tak kau kelola dengan bijak. Batu ini, meski tak berharga bagi orang lain, menyimpan nasihat yang akan menuntunmu melewati kesulitan. Dalam nasihat inilah letak harta yang sesungguhnya. Pergilah, tinggalkan rumah ini, dan bangunlah kekayaanmu sendiri. Suatu hari, kembalilah kepadaku, dan tunjukkan bahwa kau bukan hanya putraku, tapi juga pewaris sejati dari kebijaksanaanku. Nomasir menunduk, menggenggam erat batu itu. Ada getar takut, tapi juga bara semangat di dadanya. Ia tahu, jalan di depan penuh misteri. Namun, ia juga sadar, inilah kesempatan hidupnya untuk membuktikan bahwa darah Arkad mengalir benar dalam dirinya. Malam itu, di bawah cahaya bintang Babylon, Nomasir berkemas. Dengan langkah berat namun mantap, ia meninggalkan rumah megah ayahnya. Dari kejauhan, Arkad berdiri, menatap punggung anaknya yang perlahan hilang dalam gelap. Hatinya berdoa, semoga emasmu tidak lebih cepat habis daripada kebijaksanaanmu tumbuh. Dan semoga kau kembali sebagai seorang pria yang benar-benar kaya, bukan karena apa yang aku berikan, tapi karena apa yang kau perjuangkan. Pagi itu, matahari Babylon memancarkan sinarnya dengan lembut, menyingkap kabut tipis yang masih menyelimuti jalan-jalan tanah. Nomasir berdiri di depan rumah ayahnya. Angin hangat padang pasir membawa aroma khas tanah kering dan dedaunan kurma yang melambai. Di sampingnya, seekor keledai muda menunggu, membawa beberapa kantong kecil yang berisi perbekalan sederhana, roti gandum kering, kantung air, dan beberapa buah kurma. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah batu dengan tulisan yang diberikan oleh ayahnya semalam. Batu itu tak lebih besar dari telapak tangan, namun beratnya seolah menekan hatinya dengan tanggung jawab besar. Kata-kata Arkad masih terngiang jelas. Di batu ini, tertulis pelajaran yang akan menuntunmu. Jangan remehkan kekuatan pengetahuan yang sederhana. Apa yang kau lakukan dengan pelajaran ini akan menentukan, apakah kau menjadi budak kekayaan, atau tuan atasnya. Dengan napas dalam, Nomasir menatap ke arah timur, jalan yang membawanya keluar dari gerbang kota Babylon. Banyak pemuda seusianya memilih hidup nyaman dengan warisan keluarga. Namun ia memilih jalan yang berbeda, jalan penuh ketidakpastian. Langkahnya terasa berat, bukan karena beban di punggungnya, melainkan beban di hatinya. Harapan seorang ayah, sekaligus tantangan untuk membuktikan diri. Begitu kakinya melangkah melewati bayangan gerbang, ia merasakan angin gurun yang lebih kering menerpa wajahnya. Suara ramai pasar Babylon perlahan memudar, digantikan oleh kesunyian padang pasir yang luas membentang. Burung-burung gurun melintas di langit, seolah menjadi saksi bisu awal perjalanannya. Ia menoleh sekali lagi ke belakang. Ia bisa melihat puncak menara-menara Babylon yang megah menjulang, seakan melambai perpisahan.
Di sanalah ayahnya, ibunya, dan seluruh kehidupannya selama ini. Tapi Nomasir tahu, ia tak boleh kembali sebelum ia menemukan jawabannya sendiri. Hari pertama perjalanan, Nomasir berjalan hingga matahari berada tepat di atas kepala. Panas terasa membakar kulit, dan langkahnya mulai melambat. Di sebuah oasis kecil, ia berhenti untuk memberi minum keledainya. Saat ia sedang beristirahat, seorang pedagang tua datang dari arah selatan dengan karavan kecil. Pedagang itu, dengan janggut putih dan wajah yang penuh keriput, menatap Nomasir. "Kau tampak seperti orang yang baru saja meninggalkan rumah untuk perjalanan panjang," katanya sambil duduk di bawah naungan pohon kurma. Nomasir mengangguk. "Aku mencari jalan hidupku sendiri. Ayahku memberiku tantangan untuk membangun kekayaan dengan tanganku sendiri." Pedagang tua itu tersenyum samar. Matanya berkilat penuh pengalaman. Banyak pemuda yang berangkat dengan penuh semangat, namun hanya sedikit yang kembali dengan hati yang lebih kaya. "Apakah kau membawa sesuatu yang akan menuntunmu?" Nomasir mengeluarkan batu dengan tulisan itu dari kantong bajunya. Cahaya matahari membuat permukaan batu tampak berkilau. "Ayahku memberikan ini," katanya, "di dalamnya ada pelajaran yang akan menuntunku." Pedagang tua itu menatap batu itu lama, lalu mengangguk pelan. "Ingatlah, anak muda, kekayaan sejati bukan hanya pada emas yang kau kumpulkan, tapi pada kebijaksanaan yang kau serap sepanjang jalan. Jangan abaikan hal kecil, karena hal kecil bisa menjadi pintu bagi hal besar." Kata-kata itu menancap dalam di hati Nomasir. Ia merasa seolah semesta sendiri sedang berkonspirasi untuk mengingatkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari emas, melainkan membentuk dirinya menjadi seorang pria sejati. Saat matahari tenggelam, langit berubah menjadi kanvas ungu dan oranye. Nomasir menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Di atas pasir, ia membuka batu dengan tulisan dan mulai membaca baris-baris pertama. Tulisan itu sederhana, namun kuat. "Simpanlah setidaknya 1/10 dari semua yang kau dapatkan. Kekayaan bukan datang dari jumlah emas yang kau terima, melainkan dari jumlah yang kau simpan." Ia menatap api unggun dengan mata berbinar. Kata-kata itu tampak sederhana, namun penuh makna. Ia mulai mengingat bagaimana banyak orang di Babylon hidup dari hari ke hari, menghabiskan semua yang mereka miliki tanpa menyisakan apapun. Seketika, ia merasa sedang diberi kunci pertama dari pintu kekayaan. Dengan hati yang penuh semangat, Nomasir berbaring menatap bintang-bintang gurun yang gemerlap. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, namun setiap langkahnya akan membawanya lebih dekat pada jawaban yang ia cari dan lebih dekat pada momen saat ia bisa kembali menatap ayahnya dengan bangga. Langkah-langkah Nomasir semakin jauh meninggalkan rumah ayahnya. Semangat muda yang membara membuatnya merasa dunia begitu luas untuk ditaklukkan. Dengan uang yang diberikan ayahnya tersimpan rapi di dalam kantong kulit, ia berjalan penuh percaya diri, seolah keberhasilan sudah menantinya di tikungan pertama jalan. Di pasar pertama yang ia lewati, matanya berbinar melihat berbagai hal yang sebelumnya jarang ia temui. Pedagang membawa kain berwarna indah, ada yang menjual permata berkilau, ada pula yang menawarkan kuda gagah dengan bulu mengilap. Nomasir kagum ia merasa kekayaan hanyalah soal keberanian untuk memulai. Hingga suatu ketika, ia bertemu seorang pria yang berbicara dengan suara meyakinkan. Pria itu berpenampilan rapi, berwajah ramah, dan memiliki bahasa yang manis. Ia bercerita tentang sebuah kesempatan, yaitu membeli perhiasan dari negeri jauh, yang katanya sangat berharga. "Anak muda," ujar pria itu, "uangmu bisa berlipat ganda hanya dalam beberapa hari. Aku tahu pedagang yang bisa menjual perhiasan ini dengan harga tinggi. Kau cukup berinvestasi sekarang, dan sebentar lagi kau akan kembali dengan kantong penuh emas." Nomasir yang masih asing dalam urusan perdagangan, merasakan getaran harapan besar. Ia teringat pesan ayahnya tentang mengelola harta, tetapi keyakinan pada kata-kata pria itu lebih kuat dari suara hati. Ia pun menyerahkan sebagian besar uang yang ia bawa. Beberapa hari ia menunggu dengan penuh semangat. Namun, kenyataan segera menusuk dirinya. Perhiasan yang dibicarakan hanyalah barang palsu. Pria ramah itu menghilang entah kemana, meninggalkan Nomasir dengan kantong emas hampir kosong. Rasa marah, kecewa dan malu bercampur dalam dadanya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa bodoh. Bagaimana mungkin ia begitu mudah percaya? Bagaimana mungkin ia membiarkan uang pemberian ayahnya hilang begitu saja? Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Nomasir duduk termenung di pinggir jalan. Perutnya mulai lapar, tapi uang yang tersisa
terlalu sedikit untuk makan layak. Ia hanya bisa meneguk air dan menatap langit, berharap ada jawaban. Namun, justru dalam kesunyian itulah ia mulai belajar. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju kekayaan tidaklah mudah, bahwa setiap kata manis belum tentu benar, bahwa dunia dipenuhi orang yang pandai menipu mereka yang mudah percaya. Kesalahan pertama itu menjadi luka, tetapi juga guru yang membekas. Meski sakit, luka itulah yang perlahan menguatkan hatinya. Matahari Babylon perlahan turun, meninggalkan rona emas yang membelai tembok tinggi kota. Nomasir berjalan dengan langkah ringan setelah peristiwa pertamanya. Uang yang dititipkan kepada sahabat lama justru lenyap tanpa jejak. Meski hatinya perih, ia mencoba menenangkan diri. Tak apa, ini hanya satu batu sandungan. Masih ada uang lain yang bisa kugunakan dengan bijak. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan sekelompok orang asing yang baru datang ke kota. Mereka berpakaian indah, penuh warna, dan berbicara dengan suara lantang yang mengundang perhatian. Mereka mengaku sebagai pedagang dari negeri jauh, membawa cerita tentang kekayaan besar, rempah-rempah langka, dan kuda-kuda perang yang gagah. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan senyum licin, mendekati Nomasir. "Anak muda," katanya sambil menepuk pundaknya dengan ramah. "Aku melihat semangat dan kebaikan di matamu. Kami baru saja tiba, dan kami butuh seorang mitra yang jujur untuk usaha besar. Jika engkau mau berinvestasi bersama kami, keuntunganmu akan berlipat ganda. Percayalah, dalam 1 bulan engkau bisa menggandakan hartamu." Nomasir terdiam. Kata-kata itu seperti madu, manis dan memikat. Bayangan tentang cepatnya meraih kekayaan membuat hatinya bergetar. Ia teringat wajah ayahnya dan berharap bisa kembali lebih cepat, membawa kabar kejayaan. Namun, di balik itu semua, ada suara kecil dalam dirinya yang ragu. Apakah benar mereka tulus? Ataukah ini hanya jebakan? Tapi ia menepis keraguan itu, karena terlalu tergoda oleh janji manis yang diucapkan dengan begitu meyakinkan. Malam itu, ia menyerahkan sebagian besar sisa uangnya. Para pedagang asing itu berjanji akan kembali dalam beberapa hari untuk menunjukkan hasil dagangan mereka. Nomasir pun menunggu dengan penuh harapan. Hari pertama berlalu. Hari kedua menyusul. Hari ketiga datang tanpa tanda-tanda. Ketika ia kembali ke tempat biasa mereka berkumpul, ia mendapati ruang itu kosong. Tidak ada pedagang, tidak ada barang, tidak ada janji yang ditepati. Yang tertinggal hanyalah keheningan dan rasa ditipu. Wajah Nomasir memucat. Dadanya berdebar keras. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Uang yang diharapkan berlipat ganda itu raib seketika, ditelan oleh kebohongan. Ia terduduk di tepi jalan, menatap tanah dengan pandangan kosong. Betapa bodohnya aku, batinnya merintih. Aku lebih percaya pada kata-kata manis orang asing, daripada kebijaksanaan yang dititipkan ayahku. Aku ingin cepat kaya, tapi yang kudapat hanyalah kehilangan. Malam itu, Nomasir berbaring di ranjang tipisnya dengan hati yang hancur. Tidurnya gelisah, penuh penyesalan. Ia sadar, kesalahan kedua ini bukan sekadar kehilangan uang, melainkan kehilangan kepercayaan pada penilaian dirinya sendiri. Namun di dalam kegelapan, satu pelajaran besar mulai bersemi. Kekayaan sejati tidak pernah datang dari janji manis yang terdengar terlalu mudah. Hanya kerja keras, kebijaksanaan, dan kesabaran yang bisa melahirkan harta yang abadi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan begitu pula uang yang dibawa Nomasir. Setelah kehilangan sebagian besar perak dan emasnya akibat keputusan-keputusan gegabah, kini ia mulai merasakan dinginnya kenyataan hidup. Kota besar yang awalnya tampak seperti taman, penuh peluang kini berubah menjadi hutan belantara yang keras dan tanpa belas kasih. Uang yang dulu memenuhi kantongnya, kini hanya tinggal beberapa keping tembaga. Suatu sore, Nomasir berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai. Bau roti hangat dari toko pinggir jalan membuat perutnya bergejolak. Ia berdiri di depan kios roti, memandang rak-rak berisi makanan yang tampak begitu menggoda. Dahulu, ia bisa dengan mudah mengeluarkan sekeping perak dan membeli seberapa banyak yang ia mau. Tapi kini, ia hanya meraba kantongnya yang kosong, berharap ada 1 atau 2 koin tersisa. Dan ternyata, tak ada yang tersisa. Anak muda, kalau hanya ingin melihat, jangan terlalu lama berdiri di depan pintu. Menghalangi pembeli lain, kata penjaga toko dengan nada ketus. Wajah Nomasir memerah lalu ia segera menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia benar-benar merasakan lapar. Lapar bukan sekadar perut kosong, tapi juga lapar karena tak ada jalan untuk mengisinya. Malam itu, ia tak mampu menyewa kamar di penginapan murah sekalipun. Jalanan kota menjadi atapnya. Ia berbaring di atas lantai batu yang dingin, memeluk tubuhnya sendiri agar sedikit hangat. Lampu-lampu minyak di kejauhan berkedip, seolah mengejeknya yang kini jatuh miskin. Setiap suara langkah orang yang lewat membuatnya waspada. Ia takut dicuri, meski kini tak ada lagi harta yang bisa diambil darinya. Rasa aman yang dulu ia kenal di rumah ayahnya, kini lenyap entah kemana. Dalam kesunyian ia menatap ke langit. Ayah, aku ingin pulang. Tapi aku tak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku harus menemukan cara. Air matanya menetes. Namun, ia menahan tangisnya. Malam terlalu dingin untuk berlama-lama larut dalam kelemahan. Keesokan harinya, Nomasir mencoba mencari pekerjaan. Ia menawarkan diri di pasar, di pelabuhan, bahkan pada para pedagang besar. Tapi siapa yang mau mempekerjakan seorang pemuda yang hanya pandai berbicara, tanpa keterampilan khusus? Apa kau bisa mengangkat karung gandum itu? Tanya seorang mandor pelabuhan. Nomasir mencoba. Namun karung itu begitu berat hingga ia hampir jatuh. Para pekerja lain tertawa. Kau terlalu lemah. Kami butuh orang yang kuat, bukan pemuda bangsawan yang manja, kata mandor sambil mengibaskan tangan, menolak Nomasir. Hari demi hari, ia hanya mendapat pekerjaan kecil seperti mengangkut air, membersihkan kotoran hewan, atau membantu menata barang. Upahnya nyaris tak cukup untuk membeli sepotong roti dan sedikit sup encer. Di pasar, ia mulai dikenal bukan sebagai pemuda bangsawan dari rumah terhormat, melainkan sebagai buruh miskin. Beberapa orang bahkan mengejeknya. Lihat, itu pemuda yang dulu menghambur-hamburkan uangnya di rumah judi. Sekarang, lihat dia tak lebih dari pengangkat air. Setiap ejekan itu menancap di hatinya seperti pisau. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa dirinya bukan sembarang pemuda. Tapi, apa gunanya? Kata-katanya tak berarti apa-apa ketika buktinya jelas bahwa ia miskin dan tak berdaya. Malam demi malam, Nomasir merenung. Ia mengingat pesan ayahnya, terutama tentang batu dengan tulisan yang dulu diberikan. Tapi karena kesombongannya, ia tak pernah benar-benar membaca dan memahami isinya. Kini, saat ia kehilangan segalanya, kata-kata ayahnya terasa seperti cahaya samar di tengah kegelapan. Apakah mungkin di batu itu ada petunjuk? Sesuatu yang bisa menyelamatkanku, dalam pikirnya. Namun rasa malu menahannya. Ia merasa sudah terlalu jauh jatuh. Ia takut membuka batu itu hanya untuk menemukan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Masa sulit ini menjadi titik balik. Bukan hanya tentang kehilangan uang, tapi kehilangan harga diri, kenyamanan, dan kebanggaan. Namun, justru dari kehilangan itulah, awal dari sebuah kebijaksanaan mulai tumbuh dalam diri Nomasir. Hari-hari berat itu seperti mengasah hati Nomasir dengan batu kasar. Luka, lapar, dan rasa malu yang ia alami membuatnya terpuruk. Namun, justru dalam titik terendah itu, sesuatu yang tidak ia duga mulai tumbuh. Yaitu sebuah kesadaran baru. Suatu malam, ketika ia duduk di sudut jalan, perutnya keroncongan, matanya menatap kosong pada bintang-bintang di langit. Nomasir merenung dalam keheningan. Ia teringat kembali kata-kata ayahnya yang penuh kasih, terutama pesan tentang batu dengan tulisan yang kini tersimpan dalam kain lusuh di sakunya. Ia meraba batu itu dengan ujung jarinya, merasakan bekas ukiran kasar yang dahulu tidak ia pahami. Hatinya bergetar. Mungkin inilah waktunya aku membaca kembali pesan ini, gumamnya lirih. Dengan cahaya rembulan yang lembut, ia keluarkan batu itu. Tulisan yang terukir di permukaannya kini terasa berbeda. Seolah-olah kata-kata itu bersinar, berbicara langsung ke dalam hatinya. Pesan itu berbunyi, ia yang menyia-nyiakan harta tanpa arah akan jatuh. Tetapi ia yang belajar dari kesalahan dan bekerja dengan tekun akan menemukan jalannya kembali menuju kejayaan. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, Nomasir menyadari bahwa semua penderitaan yang ia alami bukanlah kutukan, melainkan pelajaran. Ia gagal, jatuh, kehilangan segalanya, tetapi justru itulah yang membuat ia menemukan kebijaksanaan sejati. Keesokan paginya, dengan semangat baru, ia berdiri. Tubuhnya memang lemah, tetapi hatinya telah kuat.
Ia mencari pekerjaan yang jujur, sekalipun sederhana. Ia menawarkan diri mengangkat barang di pasar, membersihkan gudang, bahkan mencatat hasil dagang untuk pedagang yang tidak bisa menulis. Hari demi hari, ia mulai dikenal bukan sebagai pemuda kaya yang ceroboh, melainkan sebagai pekerja keras yang dapat dipercaya. Orang-orang melihat kesungguhannya, dan kepercayaan kecil itu tumbuh menjadi peluang. Nomasir mulai menyisihkan sebagian kecil upahnya. Tidak banyak, tetapi ia mengingat pesan ayahnya tentang menabung. Perlahan tapi pasti, koin-koin kecil itu menumpuk. Setiap malam, ia menghitungnya sambil tersenyum. Meski jumlahnya sedikit, baginya itu bukan sekadar uang, tetapi itu adalah bukti bahwa ia sedang bangkit. Waktu berjalan, dan peluang yang lebih besar datang. Seorang pedagang rempah yang memperhatikan kesetiaannya, memberi Nomasir kesempatan untuk ikut berdagang bersamanya. Nomasir menerima dengan rendah hati, dan dari sanalah ia belajar lebih dalam tentang perdagangan. Bagaimana membeli dengan bijak, bagaimana menjual dengan cerdas, dan yang terpenting, bagaimana mengendalikan nafsu agar tidak mengulang kesalahan lama. Perjalanan kebangkitan ini tidak mudah. Ada godaan untuk kembali boros, ada rasa iri melihat orang lain yang hidup mewah. Namun setiap kali hatinya goyah, ia kembali menyentuh batu dengan tulisan itu, mengingat luka-luka masa lalunya. Ia belajar bahwa penderitaan kemarin adalah penuntun hari ini. Lambat laun, keadaan berubah. Dari pemuda yang pernah kelaparan, kini ia memiliki cukup untuk makan, cukup untuk menabung, bahkan cukup untuk membantu orang lain yang kesulitan. Reputasinya sebagai pedagang jujur semakin dikenal. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Nomasir merasakan apa itu harga diri sejati bukan dari uang yang diwariskan, melainkan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Malam itu, ketika ia menghitung koin-koinnya, Nomasir tersenyum sambil berbisik, "Ayah, aku mulai mengerti maksudmu. Aku jatuh, tapi aku belajar. Dan kini, aku berdiri kembali." Tibalah di suatu hari, matahari sore itu condong perlahan ke barat. Sinarnya yang keemasan memantulkan cahaya pada tembok-tembok kokoh Babylon. Gerbang kota yang megah berdiri anggun, dipenuhi hiruk-pikuk para pedagang, budak, dan penduduk yang pulang setelah seharian bekerja. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pemuda berjalan dengan langkah mantap, meski wajahnya menyimpan campuran rasa gugup dan bahagia. Dialah Nomasir, yang akhirnya pulang setelah lebih kurang 8 tahun menimba pengalaman di negeri orang. Di pundaknya tergantung kantong kulit yang berisi emas. Namun lebih dari itu, hati dan kepalanya kini penuh dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kebijaksanaan. Ia melewati jalan-jalan yang familiar, menatap rumah-rumah batu yang kokoh, dan mencium aroma roti gandum yang keluar dari tungku. Semua terasa begitu akrab, seolah waktu tak benar-benar menghapus kenangan masa kecilnya di kota yang megah itu. Sampailah ia di rumah ayahnya. Rumah itu tak banyak berubah. Dinding-dindingnya masih tegak, pintu kayu tua masih kokoh, dan halaman kecil di depannya masih dipenuhi tanaman yang dulu sering ia rawat. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria tua berjanggut putih panjang berdiri di ambang pintu. Matanya menatap tajam, namun penuh kasih sinar kebanggaan yang sulit disembunyikan. "Nomasir, anakku, betapa lama ayah menunggu hari ini. Duduklah dan ceritakan pada ayah tentang perjalananmu di negeri orang." Nomasir menundukkan kepala, mencium tangan ayahnya dengan penuh hormat, lalu masuk ke dalam rumah. Mereka duduk berdua di ruangan sederhana, ditemani lampu minyak yang berkelip lembut. Setelah hening sejenak, ayahnya berbicara dengan suara berat namun penuh kehangatan. "Nomasir, ketika dulu aku memberimu emas, hatiku penuh dengan harap sekaligus khawatir. Harap agar engkau belajar menggunakannya dengan bijak. Khawatir, karena emas bisa menjadi tuan yang kejam bagi mereka yang tidak berhati-hati. Katakanlah, anakku, apakah engkau pelajari selama berkelana?" Nomasir tersenyum tenang, lalu mengeluarkan sebuah kantong kulit. Ia letakkan di atas meja, sehingga bunyi koin emas bergemerincing jelas terdengar. "Ayah, inilah emas yang dulu kau percayakan kepadaku. Tidak hanya aku menjaganya tetap utuh, tapi aku juga berhasil menambahnya. Kini jumlahnya lebih banyak daripada ketika aku membawanya pergi." "Baik sekali, anakku. Tetapi katakanlah, apakah yang lebih berharga dari emas yang kau bawa pulang itu?" Nomasir tersenyum, lalu mengeluarkan sebongkah batu kecil yang dipahat dengan tulisan kuno. "Ayah,
Inilah yang lebih berharga dari emas, tulisan di batu ini. Isinya adalah kebijaksanaan tentang cara mengelola harta, tentang hukum emas, dan tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukannya. Ia menatap ayahnya dalam-dalam, lalu berkata dengan mantap, emas bisa hilang, dicuri, atau lenyap karena kebodohan. Tetapi kebijaksanaan sekali ditanamkan dalam hati dan pikiran akan terus hidup, menuntun langkah kita, dan memberi kita emas yang lebih banyak lagi. Sang ayah mengangguk pelan. Dia merasakan kebanggaan yang sulit dilukiskan. Benar, Nomasir. Engkau telah belajar pelajaran terbesar dalam hidup. Kebijaksanaan lebih berharga daripada emas. Barang siapa memiliki kebijaksanaan, emas akan datang kepadanya. Tetapi siapa yang hanya memiliki emas tanpa kebijaksanaan, emas itu akan meninggalkannya. Mereka duduk lama dalam keheningan, meresapi makna kata-kata itu. Di luar hiruk-pikuk Babylon tetap bergemuruh, namun di dalam rumah kecil itu, ada cahaya yang jauh lebih terang daripada lampu minyak. Cahaya kebijaksanaan yang diwariskan dari ayah kepada anak. Ayahnya tersenyum puas, lalu berkata dengan suara mantap namun penuh kelembutan. Nomasir, engkau telah membuktikan bahwa emas dapat hilang, tetapi kebijaksanaan akan menjaganya tetap datang kembali. Engkau telah kembali bukan hanya dengan emas yang ayah titipkan, tetapi juga dengan hikmat yang jauh lebih berharga. Karena itu, engkau kini layak mewarisi seluruh harta yang kumiliki. Sebab harta tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi beban. Tetapi dengan kebijaksanaan, harta akan bertumbuh dan membawa berkah. Nomasir menundukkan kepalanya dengan hormat, menyadari bahwa perjalanan panjangnya telah menjadikannya bukan sekadar pewaris emas ayahnya, melainkan pewaris kebijaksanaan yang tak ternilai. Dari perjalanan Nomasir kita melihat bahwa emas sejati bukan hanya harta yang berkilau, melainkan kebijaksanaan dalam menjaganya. Dan kebijaksanaan itu sesungguhnya telah lama dirangkum dalam apa yang dikenal sebagai 5 hukum emas, sebuah warisan ajaran yang tak lekang oleh waktu, yang menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin meraih dan mempertahankan kekayaan sejati. Inilah isi dari 5 hukum emas yang ditulis sang ayah dan diberikan kepada Nomasir sebelum berkelana meninggalkan Babylon. 1. Emas datang dengan mudah dan terus bertambah bagi orang yang menyisihkan. Setidaknya 1/10 dari penghasilannya secara konsisten untuk membangun harta bagi dirinya dan keluarganya di masa depan. 2. Emas bekerja dengan giat dan berlipat ganda bagi orang bijak yang menemukan tempat yang tepat untuk menginvestasikannya, sehingga kekayaannya terus berkembang seperti kawanan ternak di padang. 3. Emas melekat pada perlindungan orang yang berhati-hati dan menaruhnya di bawah nasihat orang-orang bijak yang berpengalaman dalam mengelola uang. 4. Emas menjauh dari orang yang berinvestasi dalam usaha atau tujuan yang tidak mereka pahami, atau dalam bidang yang tidak dikenal oleh ahlinya. 5. Emas menghindar dari orang yang memaksanya menghasilkan keuntungan mustahil, atau yang mengikuti nasihat menyesatkan dari penipu, atau yang mempercayakan hartanya pada imajinasi dan keberuntungan. Sungguh sangat bijak 5 hukum emas yang dibuat oleh Arkad. Jika kisah ini membuatmu melihat emas dengan cara yang berbeda, jangan lupa klik like dan subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas tentang uang, tapi juga tentang kebijaksanaan untuk menjaganya. Ingat, emas bisa datang dan pergi, tapi hukum emas akan selalu abadi bagi siapa saja yang mau belajar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.